Halo The Beaters, kembali lagi bersama saya di The Beat Podcast episode kedua. Di episode kedua kali ini akan membicarakan mengenai what we can do to make PU better and stronger dengan eh, teman-teman yang akan mendampingi saya di podcast kali ini ada Putri Aulia Anggriani, ada Rifko Rai Firmanda, ada Rangga Anugrah Ginting, Lu, dan juga ada Rifki Septian. Oke, pertama sebelum sebelum kita ke topik utama, saya pengen tahu dulu dong. Saya pengen tahu dulu eh, tanggapan kalian selama pembelajaran Latsar ini bagaimana? Ada yang bisa menyampaikan? Ya, mungkin mulai dari saya ya. Jadi selama ini, selama Latsar, sudah ada kali, 3 kali pertemuan ya. Yaitu pertama mungkin membahas wawasan kebangsaan dan bela negara, di mana di situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara itu penting dipahami ya, karena keduanya adalah benteng sekaligus kompas bagi negara kita, di mana wawasan kebangsaan itu untuk meneguhkan rasa persatuan di tengah perbedaan, sedangkan bela negara itu menumbuhkan sikap cinta tanah air dan kesiapan berkorban demi bangsa. Terus dengan memahami kedua hal tersebut itu kita sebagai warga negara tuh dapat berkontribusi untuk menjaga keutuhan NKRI sekaligus menghadapi tantangan global untuk memastikan Indonesia itu tetap kokoh sebagai rumah bersama gitu sih kurang lebih. Dan Oh, saya juga dapat dapat pengetahuan juga bahwa bela negara itu bukan cuman tentang turun dengan senjata gitu, tapi kita bisa berkontribusi langsung. Seperti kalau misalnya sebagai ASN tuh kita bisa bela negara tuh melalui bekerja dengan profesional, jujur, dan juga disiplin, serta kita bisa menerapkan berakhlak itu sendiri gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin ada oke. teman-teman lain yang mau menanggapi. Oke, terima kasih reviewnya. Ya. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? kalau saya sih sebenarnya eh, mungkin kalau Latsar itu banyak ngasih overview ya pada hal-hal yang sebetulnya sebelumnya sudah pernah kita dengar sama-sama, terus sudah pernah kita tahu juga mungkin di pendidikan sebelumnya ya. Tapi melalui Latsar ini dikuatkan lagi, dikerucutkan lagi, dikokohkan lagi nilai-nilai dasar itu dalam kerangka kita sebagai calon ASN gitu ya. Nah, salah satu yang menarik perhatian buat saya itu adalah bela negara ya, di mana ternyata bela negara itu memiliki makna luas dan sebagai seorang ASN melayani masyarakat dengan sepenuh hati itu juga bagian dari bela negara, kemudian juga menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas yang muaranya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa Indonesia. Gitu sih, Mas Valen. Oke, oke. Yang lain ada yang mau menambahkan atau cukup? Mungkin saya mau menambahkan sedikit yang saya dapat di Latsar kemarin ya. Hmm. Jadi selama Latsar kemarin saya mendapatkan pengetahuan baru lah. Yang intinya kita itu perlu memelihara jati diri bangsa kita sebagai bangsa Indonesia agar pada saat nanti misalnya ada invasi dari negara lain, kita tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang saya dapatkan juga dari Latsar kemarin, sebagai seorang ASN kita harus tahu pelanggan kita itu siapa, tusi pekerjaan kita seperti apa, dan potensi konflik kepentingan kita itu seperti apa juga. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Oke. Kalau dari Mas Rangga gimana? Apakah Ya, kalau dari saya sih, selain yang dari teman-teman tadi bilang, saya juga yang paling menarik buat saya itu setelah beberapa hari ini ikut laser itu topik mengenai ancaman dan tantangan. Ternyata kita sebagai warga negara, terutama kita sebagai ASN tuh cukup banyak tantangan kita, baik secara pribadi maupun secara organisasi, maupun sebagai suatu negara. Kayak seperti yang paling menarik buat saya itu tadi pagi itu mengenai tentang konflik kepentingan dan gratifikasi.
Ya. Karena seperti cerita bapaknya, kayaknya mungkin itu hal yang benar-benar nyata di dunia kerja kita, dan itu yang benar-benar berbahaya yang harus sebisa mungkin kita hindari dan kita mitigasi dampaknya. Hmm. Itu sih kalau saya. Oke. Menarik ya semua ininya review-review pembelajaran sebelumnya. Kalau kita tarik konteksnya ke pekerjaan kalian saat ini nih, kira-kira apa sih yang bisa di apa sih yang kalian tawarkan gitu untuk Kementerian PU biar bisa lebih baik dan lebih kuat itu gagasan atau ide-ide konkret yang kalian tawarkan berdasarkan hasil pembelajaran selama ini itu apa? Apakah kalian bisa mengelaborasikannya sedikit gitu ke teman-teman saling berdiskusi juga nggak apa-apa, oke? Yuk. Oke. Ya, kalau buat aku sih, bicara Kementerian PU ya, itu adalah sebuah kementerian yang besar di mana kontribusi Kementerian PU terhadap eh, bangsa Indonesia juga cukup cukup besar gitu ya dalam rangka pembangunan infrastruktur ya, seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, perumahan, sehingga bicara masalah ketahanan bencana. Ya. Tapi eh, dalam pandangan saya, kondisi Kementerian PU hari ini itu dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu utamanya keterbatasan anggaran, kemudian birokrasi yang kemudian memiliki dinamika yang semakin berkembang, koordinasi lintas sektor ya, terutama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah gitu ya. Dan tentunya adalah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Nah, itu mendorong Kementerian PU untuk beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi tantangan tersebut gitu ya. Hal tersebut tentunya eh, harus didukung dengan yang paling utama adalah kondisi sumber daya manusia di Kementerian PU itu sendiri. Ya, yang paling penting sebenarnya sikap mental dari ASN Kementerian PU ya khususnya, karena terutama teman-teman CPNS yang ke depan akan jadi pemimpin mungkin di Kementerian PU gitu ya. Perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk selalu menjaga integritasnya, menjaga profesionalitasnya, lebih adaptif dan terbuka untuk perkembangan isu-isu yang akan datang gitu. Itu sih kalau dari saya. Ya setuju sih setuju. Sepakat. Kayak karena kayaknya ya semakin terbukanya era semakin terbukanya informasi itu si ASN tuh harus dituntut menjadi lebih adaptif kan ya, ya Mas Rifki ya kayak yang kayak tadi ya, Ya, berarti kan kita kita balik ke eh, core value ASN itu yang berakhlak ya, itu berarti kan sangat amat penting ya, bukan hanya sebagai sebagai nilai yang performatif hanya tampilan gitu, tapi si ASN pun harus benar-benar mengimplementasikannya di dalam keseharian kan ya, begitu ya maksudnya ya. ya. Mm, betul betul, saya sepakat juga sih. Kalau dari Rangga, Mas Rifko atau Mbak Putri bagaimana kira-kira, apakah punya eh, ide atau gagasan lain yang bisa diimplementasikan di Kementerian PU biar agar Hmm. kementerian ini bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi gitu. Kalau saya coba sih, kalau saya sih ya, saya pribadi, saya eh, pengen tuh Kementerian PU karena melihat betapa besar anggaran yang kita punya dan berapa banyak pekerjaan yang kita punya. Saya berharapnya sih di kedepannya dan mulai saat ini juga eh, masalah perencanaan. Karena ternyata setelah saya masuk sebentar di sini ya, ternyata pekerjaan di PU ini banyak sekali dan begitu banyak rupanya. Dan kadang-kadang dalam satu waktu tuh perlu ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Sehingga menurut saya di kemudian hari itu masalah perencanaan dan kerjasama dengan unit-unit lain, kementerian lain ataupun lembaga lain itu harus selalu diperkuat dan dijaga supaya apapun yang kita tujukan bisa terjadi, bisa terlaksana dan sehingga Indonesia ini bisa menjadi lebih baik sesuai dengan peran yang sudah seharusnya kita jalankan. Kalau saya sih paling
Itu sedikit. Yang lain? Oke, oke. Berarti uh, kalau yang saya tangkap poin intinya tuh kerjasama dan di perencanaannya itu harus pengeksekusian. Jangan hanya fokus ke pada saat tahap pelaksanaan, tapi perencanaannya pun harus benar-benar dilakukan secara Secara uh, baik. baik kan gitu kan ya. Baik dan Dan komprehensif ya. betul Yes, karena kalau setuju. kalau di tahap perencanaan itu kan sebenarnya krusial ya. Kalau Ya, salah itu udah fatal itu di perencanaannya. fatal kita bisa Ah, meledak, anggaran kita bisa ya meledak, ya ya, pekerjaan benar kita. benar. Hmm. Malah bisa jadi ntar kerja 2 kali kan jadinya. Hmm. Kalau nggak 2 kali ada aja yang hilang di tengah jalan itu. Iya betul betul. Gimana kalau Mas Rifko bagaimana? Kalau menurut saya ini berkaitan dengan isu yang berkembang saat ini ya, terkait demonstrasi besar-besaran yang Ya. saat ini terjadi ya. Saat ini kan sedang ada semacam mosi tidak percaya dari publik kepada pemerintah. Nah, kalau menurut saya di sini lebih menekankan kepada penguatan tata kelola dan transparansi pemerintah agar menjadi Nah, suatu fondasi yang kokoh. Karena sebagaimana kita ketahui kan Kementerian PU ini merupakan core pembangunan fisik ya mm-mm. di Indonesia ini ya. Jadi proyek infrastruktur ini kan melibatkan anggaran yang besar dan proses yang cukup panjang menurut saya. Nah, disinilah integritas kita sebagai seorang ASN Kementerian PU ini diuji, di mana Kementerian PU ini harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dengan menerapkan seperti mungkin sistem monitoring secara real time, atau mungkin bisa juga dengan membuka ruang partisipasi publik agar bisa menyampaikan aspirasinya. Kemudian juga bisa dengan cara mengintegrasikan teknologi digital agar semuanya dapat dipantau oleh publik. Mungkin itu sih yang bisa saya tambahkan. Berarti Ya sih, penguat. saya setuju juga dengan Oh ya, sarannya gimana dari Mbak Mas Putri? Rifko ya. Apalagi belakangan ini kan PU lagi gencar-gencarnya di highlight gitu ya tentang kasus kok apa KKN di luar sana gitu kan. Jadi itulah menurut saya lebih apa menurut saya tuh penting penting banget itu untuk transparansi kepada masyarakat itu. Apalagi apalagi sekarang kan kayak lagi gencar-gencarnya permasalahan efisiensi dan lain-lain. Oke. Kayaknya Berarti kalau dari Mas Rifko dan Mbak Putri ini lebih menekankan kepada penguatan tata kelola dan lebih lebih untuk lebih bisa merangkul masyarakat gitu ya dalam segala pelibatan ya, kegiatan-kegiatannya ya agar bisa agar PU tuh tidak hanya membangun tapi juga pembangunannya tuh jadi memang merepresentasikan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya kan ya. jadi masyarakat bisa menilai kalau PU itu punya budaya kerja yang bersih dan bebas Hmm. korupsi gitu. Jadi kayak memperbaiki image lagi setelah beberapa waktu yang lalu banyak berita yang tidak enak gitu loh tentang kementerian ini gitu. Bagaimana Itu yang sih lain apa ada yang mau menanggapi, menambahkan, menanggapi? mungkin dari Mas Valen sendiri Kalau pendapatnya gimana Mas Valen? saya sih eh, saya sebenarnya sepakat dengan eh, ide-ide atau gagasan-gagasan yang teman-teman tawarkan. Cuman fokus kalau saya itu lebih fokus eh, seperti yang Mas Rangga bilang di titik di dalam segala pelaksanaan kegiatan kegiatan itu eh, kerjasamanya harus harus lebih ditingkatkan gitu. Karena eh, benar benar yang kata Mas Rifki bilang di pekerjaan menjadi ASN itu kan dinamikanya tuh nggak bisa ditebak ya, susah banget ditebak gitu dinamika birokrasinya. Kalau kita nggak ada kerjasamanya dan nggak ada kekompakan, sulit banget gitu untuk menjalankan organisasi sebesar Kementerian PU ini gitu sih menurut saya. Jadi ya kalau saya lebih menekankan
untuk membuat PU itu lebih baik atau lebih kuat itu kerjasamanya pun harus lebih dikuatkan gitu. Kalau dari saya gitu. Jadi Sepakat. Saya setuju juga sih dengan pendapat dari Mas Rivalen. Sebagai contoh di direktorat saya juga sih, kita juga ada sih penguatan kolaborasi lintas unit organisasi ya. Seperti kita mengadakan program sinkronisasi antara Direktorat Air Tanah Air Baku dengan Direktorat Air Minum. Yang dimana di sini tujuannya itu adalah agar program antara kami sebagai penyedia air baku dan program Direktorat CK sebagai penyediaan air minum itu sinkron. Artinya ketika kita membangun, CK pun juga nantinya akan membangun. Jangan sampai ada miss atau idle lah dalam pembangunan kita itu. Itu sih. oke. Apa ada lagi atau sudah cukup Ya itu dari mungkin kalian? waktu hari pertama ya kalau nggak salah ya, pada Hmm. saat pembelajaran eh, di kelas itu kan disampaikan bahwa ada isu terkait dengan spam yang terbengkalai gitu ya. Ya, ya, ya. Nah itu kan sebetulnya juga permasalahannya sebetulnya di integrasi program ya, perencanaan Iya. dan juga koordinasi antar kementerian lembaga. Mm-mm. Ini yang menjadi masalah karena secara kewenangan di dalam pembangunan itu kan ada aturannya tersendiri sehingga apa yang dibangun Kementerian PU itu kan dilanjutkan oleh kementerian atau lembaga lain gitu ya. Dalam kasus ini spam itu kewenangan untuk pembangunannya mungkin di SDA gitu ya, di kami. Dari teman-teman atap juga mungkin ya untuk membangunkan intake-nya, kemudian rumah pompanya, kemudian untuk transmisinya itu di teman-teman CK gitu ya. Nah, ketika kemudian kita selesai membangun infrastrukturnya ya, apa yang menjadi kewajiban Kementerian PU dalam hal ini eh, melalui SDA dan Cipta Karya, pada saat diserah terimakan kepada penerima ya, dalam hal ini pemerintah daerah itu belum siap gitu ya. Hmm. Belum siap dalam arti secara penganggaran belum belum menyiapkan, secara program juga tidak ada gitu ya. Ya, sehingga apa yang kita bangun ini menjadi mangkrak gitu. Nah, itu terjadi karena tidak adanya integrasi program ya dan komitmen di dalam pelaksanaan atau penyelesaian program itu yang menjadi masalah. Itu ya, Mas Valen mungkin. Oke. Hmm. Ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup. Oke. Ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya, eh, gagasan-gagasan atau ide-ide konkret yang kalian tawarkan untuk membuat PU ini lebih kuat dan lebih lebih baik lagi itu, saya simpulkan ada beberapa poin di podcast ini yang bisa kita eh, catat dan mungkin kalau dilaksanakan dengan baik pun hasilnya akan baik. Jadi eh, yang saya bisa simpulkan hal-hal yang bisa membuat Kementerian PU ini menjadi lebih kuat dan lebih baik itu diantaranya ada penguatan SDM Kementerian PU melalui core values berakhlak dan juga iProof. Lalu ada eh, penguatan kerjasama antar UNOR, UKER atau kementerian lembaga. Lalu ada inovasi teknologi yang berbasis keberlanjutan agar lingkungan tetap lestari, tidak ada kerusakan yang lebih parah lagi gitu. Lalu penguatan budaya kerja yang bersih, bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme. Lalu yang penting juga ada penguatan tata kelola dan juga transparansi kepada publik gitu. Sehingga pertanggungjawaban kita sebagai ASN ke masyarakat itu bisa bisa dilihat secara secara transparan oleh oleh masyarakat. Nah, eh, kalian setelah tadi kita mendengar gagasan-gagasan ide konkret ini dan sebelum menutup podcast The Beat episode kedua ini saya mau tahu dong
rencana aksi bela negara dari kalian untuk di Kementerian PU ini bagaimana kira-kira? Boleh mulai dari siapa yang mau ngomong duluan? Silakan. Kalau saya ya, Mas Mungkin Valen dari ya, saya. Oke, masih. ya Oke, Mas saya sih Rifki dulu. eh, Ya, Rifki. kalau saya sih kan karena tadi ya concern saya adalah selalu beradaptasi dan apa namanya punya kemampuan untuk menghadapi dinamika kebutuhan dan tantangan ke depan gitu ya. Kalau saya sih mungkin akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pribadi saya ya. Dalam hal ini meningkatkan kompetensi saya supaya bisa terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan, terus juga beradaptasi dengan teknologi-teknologi baru untuk memungkinkan atau memungkinkan kita untuk punya ruang berinovasi ya, untuk tentunya berkontribusi dalam pembangunan dan memberikan yang terbaik di dalam setiap melaksanakan tugas. Gitu aja sih Mas Valen. Oke, baik. Lanjut Mbak Putri tadi. Boleh, Ya, silakan kurang rencana lebih, aksinya. ya, kurang lebih sama Mas Rifki itu hampir mirip ya. Saya mungkin karena belum lama juga terjun di Kementerian PU, jadi saya pribadi itu masih secara umum aja, saya tuh ingin menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahkan wewenang yang saya dapatkan sebagai seorang ASN di Kementerian PU. Sekaligus saya turut aktif dengan cara mengikuti diklat, webinar, dan juga pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri juga agar saya dapat melaksanakan pelayanan publik dan juga melaksanakan pekerjaan dengan maksimal gitu aja sih Mas Valen. Terima kasih. Oke, lanjut. Kalau saya sendiri sih rencana aksi bela negara saya berangkat dari penerapan core value berakhlak dan ekprofit, di mana kalau boleh saya jabarkan sedikit, saya akan menjaga integritas dan profesionalitas dalam bekerja dengan cara menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bekerja, kemudian melaksanakan pelayanan publik dengan jujur, adil, dan transparan, kemudian juga menjadi ASN yang teladan dalam hal disiplin manajemen waktu dan pekerjaan. Selain itu, saya juga akan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dengan cara menyebarkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja, serta menghindari penyebaran hoax ataupun ujaran kebencian di media sosial. Gitu. Oke. Dari Mas Rangga bagaimana rencana aksinya? Kalau saya sih, karena saya masih baru juga ya, Mm-mm. saya berpikirnya mungkin nggak mau muluk-muluk dulu, nggak mau terlalu spesifik. Jadi yang saya mau lakukan itu sederhananya hanya berlaku jujur dan mencoba untuk menjaga martabat saya sebagai seorang ASN. Oke. Sehingga pekerjaan yang saya hasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Karena menurut saya agak sulit juga dan sejujurnya agak percuma kalau ke saya mencoba untuk melakukan banyak hal, tapi hal mendasar seperti yang tadi saya sebutkan ini belum berhasil saya lakukan. Kalau ini sudah berhasil saya lakukan, barulah mungkin nanti saya akan mencoba untuk lebih mengkerucutkan ke hal-hal yang lebih spesifik lagi terkait bela negara. Itu sih dari saya. Oke, itu rencana aksi bela negara dari kawan-kawan dan kayaknya biar adil saya juga harus Iya mengungkapkan dong, rencana iya aksi bela dong. negara. Iyalah. Ya, masa kita Jadi doang yang Masa ngomong, hanya Mas Valen doang. enggak? kalau rencana aksi bela negara saya itu lebih ke di bagian nilai dasarnya di cinta tanah air gitu. Saya akan berusaha dan mengupayakan dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang saya lakukan itu melibatkan masyarakat atau komunitas lokal terutama dalam hal menjaga kelestarian lingkungan gitu. Karena dengan itu bisa memastikan keberlanjutan sumber daya alam di Indonesia begitu. Nah, Mantap, Mas Valen. kayaknya kita ngobrol udah lumayan panjang ya. Jadi Iya, eh, kesimpulan Hmm. yang bisa saya ambil sih selain agenda-agenda konkret tadi itu kita tuh bisa obrolan kita hari ini bisa disimpulkan dengan satu kalimat pendek yaitu
sebenarnya untuk membuat PU bisa menjadi lebih baik dan lebih kuat itu kita tuh nggak perlu melakukan hal-hal yang spektakuler ataupun terlalu gimana gitu ya sebagai CPNS. Tapi dengan langkah-langkah kecil pun sebenarnya itu sangat bisa berdampak dan asalkan hal-hal kecil itu sifatnya konstruktif gitu. Udah. Mungkin eh sekian The Beat Podcast episode 2 dari kelompok 4. Terima kasih setelah menyaksikan dan jangan lupa nonton di sosmed kita masing-masing. Oke, siap. Dadah, see you. Oke. Bye, see you guys. Thank you semuanya.